وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبارك بذكره وتعمدا بتلاوته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تعالى في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Al-Ayah. Hadirin yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan kajian singkat tentang indahnya di bulan Ramadan, tentang waktu mustajabnya berdoa. Para hadirin semua, ini di bulan Ramadan kita alhamdulillah bisa dikasih kesempatan dan dikasih umur yang panjang sampai bulan Ramadan tahun 1444 ya, sekarang tahun 2023, tentang waktu mustajabnya doa di bulan Ramadan. Saya di sini akan mengupas tentang kajian kitab Siam. Bab Siam itu puasa itu bahasa Sunda puasa. Langsung saja kita membuka tentang masalah kajian. Apa arti kata puasa? Puasa menurut bahasa itu, para hadirin semua yang dirahmati Allah, ingat puasa. Kita jangan berasal-asalan, entong asal-asalan ngarana, oh iya puasa. Puasa di bulan Ramadan itu udah rukunnya wajib. Rukun Islam, 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 munggah haji. Itu yang sekarang itu yang disebutkan puasa rukunnya diwajibkan, harus dikerjakan. Mau tidak mau, pokoknya udah akil balik, udah datang atau geus datang di bulan Ramadan, udah masuk akil balik umuran 9 tahun dari istri dan 15 tahun dari laki-laki ya, itu udah diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau tidak, kita tidak puasa di bulan Ramadan, hukumnya itu dosa. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada, mungkin saya akan mengupas tentang namanya puasa. Itu puasa menurut bahasa artinya yaitu menahan. Di mana-mana kita lagi puasa, artinya puasa itu menahan lapar. Masuk nggak dari puasa kita menahan laparnya dari duhur sampai asar nggak makan, itu sebutkan menahan, karena belum ketemu nasi, itu sebutkan puasa kata bahasa. Tapi ini puasa menurut itu cuma puasa menurut bahasa. Apa puasa menurut ilmu syarak? Puasa menurut ilmu syarak itu menahan dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Ingat, di puasa itu jangan kita bacik bahasa Sunda nama, jangan kita lalawara. Puasa harus memakai ilmunya, hati-hati. Dari puasa itu jangan sampai cuma cukup kita tidak makan di siang hari, kita cuma bisa menahan lapar, itu rugi.
Di puasa itu ada kata tadi waktu mustajabnya berdoa. Puasa harus pakai ilmu. Dari puasa itu harus kita mengerjakan dari satu tahun sekali mengerjakan sholat sunat tarawih. Ada sholat sunat tarawih di sana yang harus dikerjakan di bulan sekarang ini, hari bulan puasa ini udah hari ke malam 11 sekarang. Jangan sampai kita bocor dari laki-laki, jangan sampai kita bocor tarawih dinyaahkan lah kalau kita sampai nggak tarawih, nggak ada uzur yang banget. Kalau dari perempuan kan ada waktu haid itu nggak boleh ikut tarawih biarpun itu sholat sunat tarawih. Itu yang disahkan laki-laki dan anak-anak laki-laki belajarlah, mungkin anak SD Rodatul Jannah belajar gimana cara sholat sunat tarawih gitu. Usolli sunat tarawih rok'ataini makmuman lillahi ta'ala, itu di dalam hati saya niat sholat sunat tarawih 2 rakaat karena makmum, karena Allahu Akbar. Satu cara saya akan mengupas gimana sholat sunat tarawih yang harus dikerjakan dan wajib yang akan dimasukkan rukun kita diterima sah sholat sunat tarawihnya gimana gitu. Sholat sunat tarawih kalau niatnya seperti kayak tadi usolli, kata kita makmum, usolli sunnatat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala, dalam hati saya sholat tarawih 2 rakaat makmum karena Allah ta'ala. Imam kan sekarang kalau imam tarawih kan 20 rakaat tambah witir 3 jadi 23. Jadi bacaan imam kan, dari bacaan imam ada di wasal. Contohnya wasal itu gimana? Contohnya bacaan imam wasal sekarang kayak sholatnya balap-balapan. Kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu yang sebutkan kata Imam Tawi bacaan hamdiyah. Gimana cara itu hamdiyah? Sekarang dua ubudiyahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh ubudiyah. Gimana doaiyahnya sekarang doaiyah? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Itu si imam lagi membaca salat, lagi membaca Fatihahnya di wasol, tapi wasolnya bisa dibagi 3, hamdiyah, ubudiyah, du'aiyah. Hamdiyah Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki yaumiddin. Kalau ubudiyahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau du'aiyahnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, gimana kalau si makmum, kalau biar kekejar dari Fatihah itu, si makmum harus wajib membaca Fatihah sampai beres. Itu yang dilakukan si makmum, jangan sampai ikut Allahu Akbar. Pak makmum, imam kufuan ahad, kita ikut tapi kita nggak baca Fatihah, nggak beres baca Fatihah, maka tidak sah sholat tarawihnya. Itu kalau jadi makmum itu, kalau si imam lagi Allahu Akbar, imam lillahi ta'ala, kita jadi makmum lillahi ta'ala. Si imam lagi baca Fatihahnya di wasol, kita harus membaca Fatihah. Imam lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu imam. Sekarang makmum kayak gimana? Makmumnya gini, wakaf jam'i. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam udah waladdallin, kita baru alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, kita baru sampai maliki yaumiddin, waladdallin, ikut dulu amin, kayak gitu. Kalau makmumnya lanjutin baru sampai ayat sampai maliki yaumiddin, lanjut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan si imam membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, kan kita Alladhdallin, beres, imam beres, kita juga beres. Seperti itu. Dari kita kajian gimana cara sholat sunat tarawih, ya. Ingat-ingat, dari tarawih harus pakai ilmunya di bulan puasa. Sekarang dari bulan puasa kita barusan udah sampai
gimana cara sholat sunat tarawih. Sekarang gimana cara meraksa dari kitabus siam. Kalau dari sini mah ada kata bahasa kitabus siam. Namun kata cik tadi bahasa apa arti kata siam itu menahan. Kata bahasa itu puasa itu menahan dari lapar, itu namanya puasa. Ingat, puasa jangan seukur kita nahan gitu, tapi dari puasa itu kita harus melaksanakan pembatalan, meraksa dari pembatalan puasa, apa-apa saja yang membatalkan karena puasa. Ingat, dari pembatalan puasa banyak. Salah satunya kita harus meraksa dari lubang-lubang yang ada di badan kita, dari lubang hidung, dari lubang kuping, dari lubang BAB itu harap diraksa. Dari kuping, kalau kita masuk satu jari yang kelihatan di dunia apa aja, satu kuping, korek kuping, gimana di korek kuping di bulan puasa itu batal. Jadi puasanya nggak jadi. Masuk ke dalam hidung segini, masukin ke dalam hidung itu batal. Hati-hati. Dari sekarang, mungkin sekarang udah lambat ya membahas seperti ini. Ya kemungkinan saya sudah mendapat waktunya tiap hari Sabtu sore ini. Mangga silahkan itu bisa diamalkan. Gimana kalau dari liang yang lain? Liang hidung, liang kuping, liang BAB. Kita pengen BAB. Kira-kira itu maldorot mah cek bahasa Sundana, kira-kira tidak maldorot, BAB-nya enggak banget, ya udah ditahan, kemungkinan bisa ditahan. Tapi kalau maldorot gimana? Ya udah keluarin aja BAB-nya, keluarin. Gimana cara meraksa BAB? Dia cara BAB keluarnya kok kotor dari sini, dari BAB saya, BAB kita semua. Gimana? Keluarin tapi ditahan dulu, jangan sampai yang yang keluar ini BAB jangan sampai masuk duluan. Kalau si kotornya udah keluar, kita ininya langsung dimasukin lagi, maka itu yang disebutkan batal puasa ya. Kita harus pakai ilmunya kita harus siap pas keluar kok kotor itu yang BAB keluar, tahan. Ambil air dikit, usap sama air, gitu tadi usap. Diusahakan harus membawa satu sulampe, lap lah, apa itu, tisu. Sekarang tisuin dulu dikit. Kita niatkan itu keraksa, baru kita masukkan, nggak apa-apa. Nah, itu harus bisa diraksa ya, harus diusahakan itu seperti itu. Jadi masalah tentang BAB di bulan puasa, jangan sampai BAB aja, tapi nggak diraksa dari air dimasukin, airnya buat apa, cebokin aja seperti biasa bulan-bulan lain. Itu nggak boleh seperti gitu. Ada tata caranya kalau BAB di bulan puasa, apalagi nyeri betung gitu. Hati-hati semua, para hati semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang kita bisa bahas. Semoga bisa manfaat. Kalau imang ya itu ada manfaatnya, bisa semoga Allah menerima. Kalau apa ucapan saya banyak yang salah dan menyurahkan ini dari kitab Riyadhul Badi'ah, semoga ya diminta dimaafkan. Kalau salah nyurah itu banyak, namun salah nyurah yang dimaafkan karena lagi belajar. Soalnya pabelit, saya bahasanya bahasa karedok Indonesia Sunda. Mungkin dari saya, para hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Dan insya Allah ketemu di hari Sabtu sore minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.